Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 24. Kevin baru saja selesai menandatangani beberapa berkas-berkas di hadapannya ketika ponselnya berbunyi. Dia melirik sekilas dan mendapati nomor Dr. Lisa membalas pesan singkatnya. Kevin memang belum puas dengan jawaban-jawaban Irina semalam. Dia bahkan berusaha mencari tahu sendiri tentang apa yang telah terjadi dengan Irina di masa lalu. Karena itulah Kevin mencoba menghubungi Dr. Lisa dan mengajaknya untuk bertemu sekali lagi tanpa Irina. Beruntung Dr. Lisa menyetujuinya dan berkata akan mengabari Kevin lagi saat dia ada waktu. Kevin meraih ponselnya, segera dan membaca pesan singkat dari Dr. Lisa. Rupanya siang ini sang dokter bisa menemuinya. Segera Kevin menelepon sekretaris pribadinya dan mengatakan bahwa dia akan menunda semua pertemuan dikarenakan Kevin memiliki janji temu dengan orang yang sangat penting. Kevin mendesah dalam hati. Semoga saja pertemuannya dengan Dr. Lisa siang ini tidak sia-sia. Setidaknya, Kevin berharap bahwa Dr. Lisa akan mengatakan hal sejujurnya tentang sesuatu yang dirahasiakan oleh Irina. Irina sudah mengenakan pakaian yang sangat rapi siang ini. Rencananya, dia akan pergi ke rumah orang tua Kevin hanya untuk mengantarkan kue ulang tahun buatannya dan juga kue-kue kering buatan si Bibi. Lalu, Irina akan langsung pergi ke butiknya. Namun, ketika sampai di halaman rumah orang tua Kevin, Irina melihat bahwa mungkin orang tua Kevin sedang mengadakan acara sederhana di rumah mereka. Dulu setahu Irina, ketika ulang tahun, ibu Kevin memang akan mengadakan acara di rumahnya dengan para teman-teman sosialitanya. Dan mungkin kali ini ibu Kevin kembali melakukannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Irina keluar dari mobil, sembari membawa kuenya. Irina menuju ke arah pintu masuk. Dia mengetuk pintu sebentar dan mendapati pelayan rumah Kevin membukanya. "Ibu ada?" tanya Irina kemudian. "Ada, Non. Itu di dapur sedang menyiapkan sesuatu." Irina akhirnya masuk dan menuju ke arah dapur, tempat di mana ibu Kevin berada. Sebenarnya, Irina sempat ragu untuk menyapanya. Bisa saja Irina meninggalkan kue itu begitu saja kemudian pergi tanpa membuat masalah. Namun, Irina tahu bahwa itu adalah kelakuan yang tidak sopan. Pada akhirnya, Irina mendekat ke arah ibu Kevin kemudian menyapanya. "Selamat siang, Bu." Dewi yang kini sedang menyiapkan cemilan untuk para tamunya nanti tampak sedikit terkejut dengan sapaan Irina. Dia menolehkan kepala ke arah Irina, lalu menatap dengan tatapan tidak suka. "Ngapain kamu kesini?" tanyanya dengan nada tak enak didengar. "Saya antar kue buat ibu. Selamat ulang tahun, Bu." Dewi masih menatap Irina dengan tatapan tak sukanya. Dia juga melihat bingkisan yang dibawa Irina, yang kini sedang diberikan padanya. Dewi tak menjawab ucapan selamat dari Irina, tapi dia memilih meraih bingkisan itu kemudian menaruhnya di meja, mendorongnya menjauh dan berkata pada pelayannya, "Bagikan itu buat tukang kebun." Irina merasa sedih bukan main karena sikap Dewi tersebut. Dewi sangat membencinya, sangat berbeda dengan dulu ketika perempuan itu begitu menyayanginya dan mendukungnya. "Kalau begitu, saya permisi, Bu." Mau kemana? Bantuin saya di sini. Saya mau banyak tamu nanti."
Entah apa yang dirasakan Irina. Dia merasa cukup senang karena dibutuhkan di sana. Setidaknya Dewi melihat keberadaannya, dan Irina akan berusaha mendapatkan kepercayaan serta kasih sayang Dewi lagi. Kevin menatap perempuan di hadapannya. Perempuan itu tampak sedikit tak nyaman karena ditatap seperti itu oleh Kevin. Apalagi saat tadi Kevin bertanya secara terang-terangan tanpa basa-basi sedikit pun tentang keadaan Irina di masa lalu. Saya tahu bahwa ada yang Irina dan Anda sembunyikan. Sebenarnya hal ini tak perlu disembunyikan oleh Ibu Irina. Saya sendiri tidak paham kenapa beliau menyembunyikannya. Jadi, apa yang terjadi saat itu? Dokter Lisa menghela napas panjang sebelum dia mulai bercerita. Jadi, sekitar 2,5 tahun yang lalu, Ibu Irina datang pada saya untuk memeriksakan keadaannya. Saat itu dia sedang hamil muda. Ibu Irina tampak stres dan tertekan saat itu. Apa dia mengatakan sesuatu? Kenapa dia merasa stres dan tertekan? Dia hanya berkata bahwa bayi itu seharusnya tidak ada. Dia dan suaminya telah sepakat untuk menunda kehamilan, tapi kehamilan itu tetap terjadi karena kuasa Tuhan, bukan? Kevin hanya mengangguk setuju. Ibu Irina juga sangat khawatir dengan pekerjaannya. Saya mencoba menenangkannya saat itu dan mengatakan bahwa dia harus menceritakan keadaannya pada suaminya. Saat itu Ibu Irina setuju, tapi 2 minggu setelahnya ketika dia kembali, keadaannya tidak membaik. Kevin sangat serius mengamati semua kata demi kata yang diceritakan oleh sang dokter. Keadaan itu semakin parah setelah saya melakukan pemeriksaan pada janinnya dan mendapati fakta bahwa janinnya tak berkembang sebagaimana mestinya. Ada kelainan bawaan pada janin Bu Irina yang mengakibatkan janin tersebut tak berkembang sebagaimana mestinya. Karena keadaan si ibu juga sangat buruk, maka saya dan tim dokter yang lain menyarankan agar janin tersebut diterminasi. Ekspresi Kevin mengeras seketika. Tubuhnya menegang karena fakta itu. Jadi, dia tidak aborsi karena takut hamil. Mungkin saat itu Ibu Irina memang belum siap mengandung, karena ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Namun, pilihan agar janin tersebut diterminasi itu datang dari kami. Karena walaupun Bu Irina ingin mempertahankan janinnya saat itu, mungkin janin itu tidak akan mampu bertahan sampai waktunya dia dilahirkan. Dan dengan keadaan Ibu Irina saat itu, kami khawatir hal tersebut mengganggu kesehatan fisik dan mental si ibu. Apa suami Irina tahu hal ini saat itu? Tidak. Ibu Irina hanya sendiri saat itu sampai waktu pemulihannya. Kami melakukan semua prosedur di luar kota. Kevin ingin marah saat ini. Entah marah kepada Max yang tidak becus menjaga dan memperhatikan Irina, atau pada dirinya sendiri yang saat itu terlalu egois dan menghindari Irina karena tak ingin melihat kebahagiaan Irina dengan Max yang membuatnya sakit hati. Sial, jadi selama ini Irina merasa sendiri. Pantas saja perempuan itu tampak sangat terpuruk. Sikapnya bahkan berubah drastis. Dulu, ketika masih tinggal di rumahnya, Irina adalah sosok yang manis, cantik, periang, dan banyak disukai orang. Sampai perempuan itu menjadi model populer, lalu menikah dengan Max. Irina berubah menjadi sosok yang berambisi. Kini, setelah perempuan itu kehilangan semuanya,
Irina seperti berada pada titik baliknya, menjadi perempuan biasa-biasa saja yang manis dan cantik. Irina bahkan terlihat kehilangan rasa percaya dirinya, tak lagi mendongakkan wajah seperti ketika dia menjadi model papan atas. Sungguh, keadaan bisa berbalik sangat cepat seperti membalikkan telapak tangan. Sekarang, apa yang sedang dirasakan Irina? Apakah perempuan itu masih merasa terpuruk saat bersamanya? Apakah Irina juga merasa tertekan saat mengandung bayinya? Dokter Lisa sendiri yang menatap ekspresi Kevin hampir bisa menyimpulkan apa yang berada di pikiran Kevin hingga akhirnya dia membuka suaranya lagi. Sekarang, saya lihat keadaan Ibu Irina sudah jauh membaik. Bayinya berkembang dengan sangat baik, seperti yang saya katakan kemarin. Dan saat saya lihat, Bu Irina tampak menyambut dengan sukacita kehamilannya kali ini. Kevin mengerutkan keningnya. Benarkah? Tanyanya pada dokter Lisa. Iya. Ibu Irina tak berhenti tersenyum dan mengusap lembut perutnya. Itu adalah naluri seorang ibu yang sangat menyayangi bayi yang sedang dia kandung. Kevin setuju dengan ucapan dokter Lisa saat dia memperhatikan Irina ketika perempuan itu mengusap lembut perutnya. Irina memang tampak sangat tulus menyayangi bayinya. Dan memikirkan hal tersebut membuat Kevin merasa tenang. Irina menyayangi bayinya. Irina menginginkan bayinya, bayi yang merupakan darah daging Kevin. Kevin menghela napas panjang. Dia sudah mengetahui rahasia kecil Irina sekarang. Lalu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Tak ada. Kevin hanya akan berusaha memahami apa yang dirasakan dan diinginkan oleh Irina. Dia tak ingin menjadi seperti Max yang tak tahu apa yang telah menimpa istrinya dulu. Dan dia tak akan membiarkan Irina merasa sendirian, tertekan, dan terpuruk seperti yang pernah dialami perempuan itu di masa lalu. Bersambung, nantikan episode 25-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.